Kita semua tahu bahwa Kalimantan menyimpan berbagai keragaman hayati dan alam yang menawan. Itulah kira-kira pandangan kita tentang Kalimantan. Namun, apakah itu saja yang ada di Kalimantan? Di lain sisi, Kalimantan memiliki kota dan provinsi yang megah dengan keadaan ekonomi yang baik. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara. Lalu, seperti apa kondisi provinsi termuda di Indonesia sampai saat ini? Inilah data-data infografis dari kelompok kami tentang Kalimantan Utara, kelompok TTF. Kita sering mendengar kata angkatan kerja. Kebanyakan dari kita menganggap semua orang yang bekerja adalah angkatan kerja, padahal bukan seperti itu. Definisi sebenarnya dari angkatan kerja ialah merupakan penduduk yang usianya masuk dalam kategori usia kerja, yaitu 15 hingga 65 tahun, termasuk penduduk yang saat ini sudah bekerja maupun penduduk yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia saat ini. Lalu bagaimana statistik angkatan kerja dan hal yang berhubungan dengan angkatan kerja di Kalimantan Utara? Hai, saya Galih Mayung dan mari kita analisis bersama and check this out. Data yang saya ambil adalah data tahun 2018 hingga 2020 yang bersumber dari BPS dan web statistik Kalimantan Utara, yaitu Sidara Cantik. Jika kita lihat bahwa persentase angkatan kerja lebih mendominasi daripada bukan angkatan kerja, artinya bahwa banyak orang yang bekerja ketika memasuki angkatan kerja, dan apabila makin besar, kemungkinan dapat meningkatkan PDB provinsi tersebut. Lalu bagaimana dengan bukan angkatan kerja? Jika kita lihat dalam infografis bahwa rata-rata adalah rumah tangga dan sekolah. Hal ini berarti mereka adalah orang-orang yang hidupnya ditanggung oleh angkatan kerja dalam lingkungan rumah tangga dan masih dianggap wajar, bukan pengangguran, karena mereka bukan orang yang diwajibkan untuk bekerja. Bicara soal pengangguran, perkembangan pengangguran di Kalimantan Utara tergolong rendah, hanya 4 hingga 5%. Namun fakta menariknya adalah bahwa pengangguran pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini bisa jadi karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa orang kehilangan pekerjaan, entah karena di PHK, faktor lainnya, dan diharapkan persentase ini terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Lalu di sini ada persentase pendidikan angkatan kerja di Kalimantan Utara. Bisa kita lihat bahwa angkatan kerja dengan lulusan perguruan tinggi mendominasi setiap tahunnya. Ini dapat berarti bahwa kemungkinan Provinsi Utara, Kalimantan Utara memiliki SDM yang bagus lebih tinggi daripada wilayah yang mayoritas lulusan di bawahnya seperti SMA atau SMP dan seterusnya. Baik, itu dia analisis dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan silahkan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Angka partisipasi kasar atau APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi murni atau APM adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Jika dilihat dari infografis tingkat pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, pada angka partisipasi kasar tahun 2018 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan SD atau MI mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 2018 sampai 2020. Pada jenjang pendidikan SMP atau MTS mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 4,7 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 3,22. Pada jenjang pendidikan SMA, SMK, MA mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada angka partisipasi murni tahun 2018 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa semua jenjang pendidikan yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA, SMK, MA semuanya mengalami kenaikan APM dari tahun ke tahun. Dan jika berdasarkan jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah dan tingkat pendidikan menurut kabupaten atau kota tahun 2018 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan SD dan SMK didominasi oleh Kabupaten Nunukan. Dan
Untuk SMP dan SMA didominasi oleh Kabupaten Nunukan dan juga Bulungan. Untuk perguruan tinggi didominasi Kabupaten Tarakan yaitu sebanyak 6 perguruan tinggi. Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Tidung masih belum memiliki perguruan tinggi atau 0. Rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Utara. Pengeluaran rata-rata per kapita. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rata-rata per kapita untuk konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan, tanpa memperhatikan asal barang, dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, yang dimana tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Total rata-rata pengeluaran tahun 2018 sampai tahun 2020. Rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 sampai tahun 2020 didominasi oleh pengeluaran bukan makanan. Dilihat dari infografis di sini, dari tahun 2018 sampai tahun 2020, rata-rata pengeluaran yang mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 1.545.689 dengan selisih 89.742 atau naik sebesar 6,2% dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 1.455.947. Naiknya pengeluaran rata-rata per kapita Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat setelah fase adaptasi kebiasaan baru, yang tentunya akan memperbaiki kinerja sejumlah lapangan usaha yang lebih lanjut akan berdampak positif terhadap perbaikan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan masyarakat diperkirakan akan meningkat sesuai pola historis ini. Untuk pengeluaran rata-rata per kota tahun 2020, dilihat dari infografis, rata-rata pengeluaran yang paling tinggi dari masing-masing kota di Provinsi Kalimantan Utara yaitu dipegang oleh Kota Tarak sebesar 1.713.020, sedangkan untuk rata-rata pengeluaran terkecil yaitu Kota Nunukan sebesar 1.263.536. Pengeluaran tertinggi rata-rata kota hampir seluruhnya berasal dari pengeluaran makanan, namun tidak untuk Tarakan yang pengeluaran tertinggi berasal dari pengeluaran bukan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Dinggo. Di video ini saya akan menjelaskan infografis tentang wisatawan pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dengan periode tahun 2018 sampai 2020. Saya mengambil dua kategori, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Sebelum saya menjelaskan infografis tentang wisatawan pariwisata, saya akan menjelaskan dahulu pengertian tentang wisatawan mancanegara dan Nusantara. Pengertian wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nations World Tourism Organization adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjunginya, dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan. Sedangkan wisatawan Nusantara merupakan wisatawan yang berasal dari negara tempat wisata sendiri. Menurut data dari Sedera Cantik Kalimantan Utara, pada grafik yang pertama yaitu jumlah wisatawan pariwisata pada periode tahun 2018 sampai 2020. Yang pertama, wisatawan mancanegara. Bisa dilihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2018 merupakan jumlah yang paling menurun atau kecil, yaitu sebesar 28.472.000 dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang pesat sebesar 584.457.000 dan bisa dikatakan bahwa tahun 2019 merupakan jumlah wisatawan yang paling meningkat dibandingkan tahun 2018 dan 2020. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah wisatawan menjadi 397.675.000. Penurunan ini bisa dikatakan bahwa adanya pandemi COVID-19 sehingga beberapa tempat wisata ditutup.
Yang kedua, bisa dilihat bahwa jumlah wisatawan Nusantara pada periode tahun 2018 dan 2020 setahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 merupakan jumlah wisatawan yang paling meningkat dibandingkan tahun 2019 dan 2020, yaitu dengan jumlah sebesar 476.629.000. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 247.678.000 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan jumlah wisatawan menjadi sebesar 164.481.000. Dan pada grafik yang kedua, menurut data dari BPS Kalimantan Utara, yaitu jumlah kedatangan wisatawan mancanegara atau Wisman pada periode tahun 2018 sampai 2020, bisa dilihat bahwa tahun 2018 jumlah wisatawan mancanegara sebesar 358.684.000. Lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 584.453.000. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 398.385.000. Dan faktanya bahwa tahun 2019 merupakan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang paling meningkat dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2020. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sekaligus sebagai salah satu dasar dalam pengalokasian dana alokasi umum. IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Pertama, umur panjang dan hidup sehat. 2, pengetahuan. Dan 3, standar hidup layak. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2019 dari 70,56 menjadi 71,15. Namun, pada tahun 2020, nilai IPM Kalimantan Utara turun sebesar 0,52 menjadi 70,63 dengan angka harapan hidup sebesar 72,59. Penurunan tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap pembangunan manusia di Kalimantan Utara. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita. Untuk meningkatkan nilai IPM, terdapat upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki sarana kesehatan dan mendorong masyarakat untuk selalu mengonsumsi makanan bergizi. 2. Pembangunan sekolah unggulan di daerah kota sampai pedalaman dan memperbarui sistem pendidikan. 3. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar terus berusaha dengan membuka usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Rahayu. Saya akan menjelaskan hasil analisis tentang kependudukan dan kemiskinan di Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2020. Berikut adalah data kependudukan. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2020. Pada hasil analisis tersebut menunjukkan jumlah penduduk di Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 742.200 jiwa pada tahun 2019 menjadi 701.814 jiwa pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir yang mencapai 2,86%.
Berdasarkan distribusinya, pada periode 10 tahun terakhir, kepadatan penduduk masih mendominasi di kota Tarakan yang mencapai 968 jiwa per kilometer persegi. Dapat disimpulkan, penduduk Kalimantan Utara paling banyak pada tahun 2019 dan penduduk terpadat berada di kota Tarakan. Berikut adalah data kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2020. Pada hasil analisis tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19 sebesar 51,79.000 atau 6,80%. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Ada dimensi lain yang juga perlu diperhatikan pemerintah, yaitu indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Pada tahun 2020, nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,840. Artinya, penduduk Kalimantan Utara berpotensi bisa keluar dari kemiskinan. Nilai indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 0,170. Artinya, upaya pengentasan penduduk miskin di Kalimantan Utara sudah cukup baik. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Di sini kami menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Dapat kita lihat bahwa PDRB Kalimantan Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena kebutuhan akan masyarakat tinggi, sehingga daya beli masyarakat naik, barang dan jasa yang dibeli semakin banyak, dan PDRB pun akan meresponnya secara positif. Di sini kami mengambil dua kategori atau lapangan usaha unggulan dari PDRB Kalimantan Utara. Untuk yang pertama, pertambangan dan penggalian, dan yang kedua, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk yang pertama, pertambangan dan penggalian, PDRB untuk komoditas ini pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 25.584.925 dari yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 sebesar 26.019.541. Untuk jenis komoditas pertambangan seperti batu kamping, kaolin, pasir kuasa, lempung, berada di wilayah potensial seperti Nunukan, Sebuku, Sembako, Krayan, dan Numbis. Dan untuk komoditas pertambangan sendiri memiliki ekspor unggulan seperti batu bara. Untuk PDRB kategori yang kedua ada pertanian. Pertanian Kalimantan Utara memproduksi seperti beras. Pada tahun 2020, produksi beras mengalami peningkatan sebesar 23.722 ton. Dari yang sebelumnya tahun 2019 sebesar 19.674 ton. Bulungan merupakan daerah yang menempati produksi beras tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 9.124 ton. Pertanian sendiri memiliki subsektor perkebunan. Di Kalimantan Utara memiliki perkebunan lebih banyak didominasi oleh kelapa sawit, disusul dengan kakao, kelapa, kopi, karet, dan juga tebu. Terutama pada komoditas kelapa sawit dan kakao memiliki keunggulan karena didukung oleh luas area perkebunan yang memadai. Kelapa sawit merupakan produksi unggulan dari Kalimantan Utara dibandingkan dengan produksi perkebunan lainnya. Untuk daerah menempati produksi perkebunan kelapa sawit tertinggi tahun 2020 yaitu daerah Nunukan sebesar 59.497 ton. Sektor perkebunan merupakan sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Nunukan. Selanjutnya ada kakao. Kakao juga potensial dan yang masih eksis berada di Pulau Sebatik seperti Kecamatan Sebatik Barat dan juga Kecamatan Sebatik Tengah. Untuk PDRB kategori kedua selanjutnya ada kehutanan. Luas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Kalimantan Utara pada tahun 2020 mencapai 2.399,58 hektar.
Hal ini terjadi penurunan dari yang sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 5.024,8 hektar. Untuk jenis produksi kayu hutan tertinggi di Kalimantan Utara dari tahun 2018 sampai 2019 adalah kayu bulat sebesar 1.356.848 meter kubik untuk tahun 2018, sedangkan tahun 2019 yaitu sebesar 1.276.961 meter kubik. Untuk PDRB kategori kedua yang terakhir ada perikanan. Daerah yang menempati produksi perikanan tangkap tertinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun itu tahun 2018 sampai 2019 yaitu daerah Tarakan sebesar 19.890 ton pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019 sebesar 23.704 ton. Daerah yang kedua ditempati oleh daerah Bulungan sebesar 6.881 ton pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019 sebesar 6.956 ton. Upah minimum regional atau yang biasa disingkat dengan UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya, pegawainya, ataupun buruh di dalam lingkungan usahanya maupun di lingkungan kerjanya. Upah minimum regional ditetapkan pemerintah dengan tujuan menciptakan adanya sistem pengupahan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup supaya layak untuk para pekerja juga keluarganya. Namun, upah minimum regional tidak berlaku secara tunggal dalam seluruh wilayah di Indonesia. Masing-masing daerah mempunyai upah yang berbeda-beda. Maka, perusahaan yang menjalankan bisnisnya dalam lingkup wilayah tersebut harus menyesuaikan upah paling rendahnya dengan aturan UMR yang berlaku di wilayah itu. Tentunya UMR di suatu wilayah setiap tahun juga akan selalu mengalami peningkatan, mengikuti kebutuhan hidup layak para pekerjanya. Sebagai contoh, saya akan menampilkan infografis tentang perkembangan UMR yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2018 sampai 2020 di Provinsi Kalimantan Utara. Bisa kita lihat di dalam infografis tersebut, UMR Kalimantan Utara tahun 2018 sampai 2020. Di dalam tabel pada diagram batang, di situ bisa kita lihat 2018 UMP di Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebesar Rp2.559.903. Pada tahun 2019, UMP di Kalimantan Utara ditetapkan sebesar Rp2.765.463. Dan pada tahun 2020, UMP di Kalimantan Utara ditetapkan sebesar Rp3.804. Tentu kita bisa melihat peningkatan persentase setiap tahunnya. Bukan tidak lain, pemerintah menaikkan UMP tersebut tanpa alasan. Sesuai yang saya katakan tadi di awal, mengikuti pertumbuhan ekonomi dan juga kehidupan layak para pekerja di suatu wilayah itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tentunya salam sehat untuk semua.